Sanggar ceria dalam kisah Islam nan indah. Mari kita dengarkan, mari kita saksikan Sanggar ceria kisah Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik yang tersayang, kita melanjutkan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia, saat itu kondisi masyarakat adalah masyarakat yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang bodoh tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang bodoh tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang Islam. Masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, mereka memiliki akhlak yang sangat buruk. Bangsa Arab pada saat itu sangat gemar untuk mabuk-mabukan. Mereka gemar meminum arak sehingga masyarakat menjadi hilang akalnya. Hampir semua masyarakat pada saat itu meminum minuman yang memabukkan. Selain mereka, masyarakat yang gemar meminum minuman keras yang memabukkan, mereka juga adalah masyarakat yang gila dengan judi. Padahal judi ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka juga masyarakat yang gemar dengan perzinaan. Mereka masyarakat yang tidak mengenal Islam, yang tidak mengenal akhlak mulia, masyarakat yang tidak mengenal kebenaran, masyarakat yang tidak mengenal jalan ke surga, dan masyarakat yang tidak mengenal hal-hal yang bisa menjauhi dari neraka. Adik-adik yang tersayang, selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan berbagai macam benda-benda. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut amat digemari dalam masyarakat Arab jahiliyah. Maka sungguh ini kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan umat manusia. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang baik itu dianggap orang-orang yang justru melawan mereka. Adik-adik yang tersayang, bahkan pada saat itu pencurian, perampokan itu menjadi hal yang biasa terjadi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak melakukan pencurian, yang tidak melakukan perampokan. Para perampok saat itu di gurun bangsa Arab tidak hanya mengincar harta benda saja,
tetapi juga bahkan mengincar orang yang dirampok. Orang yang dirampok itu dijadikan budak yang bisa dijual belikan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kehidupan sangatlah kejam. Bahkan sampai melewati batas peri kemanusiaan. Mereka bangsa Arab sangat sedih ketika memiliki anak perempuan, sehingga anak perempuan mereka sendiri pun jika lahir ada yang membunuh. Ada yang anak perempuan itu dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Mereka merasa malu jika memiliki anak perempuan yang lemah. Mereka juga tidak memiliki belas kasihan kepada binatang selain kepada manusia. Mereka tidak memberi makanan kepada binatang-binatang hingga mati. Kemudian mereka juga masyarakat yang senantiasa suka berperang. Bahkan jika ada musuh yang tertangkap, maka mereka akan memperlakukan musuh tersebut dengan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari hingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung dan tengkoraknya dijadikan tempat minum arak yang memabukkan. Adik-adik yang tersayang, kondisi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kondisinya sangatlah memprihatinkan. Masyarakat jahiliyah mereka tidak mengenal akhlak mulia, tidak mengenal sopan santun, tidak mengenal adab-adab. Mereka biasa berkeliling mengelilingi Ka'bah tanpa memakai sehelai pakaian pun. Begitulah kebiasaan masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Mereka hidup di dalam berbagai macam keburukan. Bahkan adik-adik yang tersayang, dalam urusan makan dan minum pun mereka mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Mereka tidak memperdulikan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Segala macam binatang akan mereka makan. Bahkan sampai binatang yang menjijikkan, yang najis, yang diharamkan oleh Allah pun mereka makan. Mereka pun memakan bangkai yang memiliki bahaya yang besar jika dimakan. Mereka minum darah, makanan darah yang dibekukan, dan seperti disebutkan tadi, mereka memakan bangkai yang semua itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang tersayang, demikianlah Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada kaum yang demikian, dan Rasulullah SAW
berhasil merubah keadaan tersebut sehingga bangsa Arab dan bahkan umat Islam seluruh dunia saat ini memiliki adab-adab yang mulia.